Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Biasanya materi ini di pelajaran bahasa Arab masuk kategorinya kategori pelajaran tarkibul kalimat, ya, atau menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Tentunya di dalam belajar menyusun kata menjadi kalimat sempurna, kita butuh patokan. Patokan ini biasa kita sebut dengan kaidah, ya. Dan di sini kita memiliki kaidah dasar. Jadi sebelum kita belajar banyak hal, ya, perlu kiranya kita mengetahui kaidah dasarnya dulu. Paling tidak di sini kita memiliki 5 poin atau 5 tahapan di dalam kaidah dasar ini. Poin yang pertama, ya, di sini adalah menyiapkan kosakata untuk dihafal yang terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sambung. Ya, jadi sebelum menyusun kalimat sempurna, bahan mentahnya atau bahan dasarnya harus ada terlebih dahulu. Dan bahan dasarnya di sini tentunya adalah kosakata. Jadi kosakatanya harus ada terlebih dahulu. Jadi kalau mau menyusun kalimat sempurna tapi kosakatanya tidak ada, ya susah. Jadi harus sediakan dulu kosakata dasarnya sebagai bahan utamanya, barulah nanti disusun. Nah, di dalam menyediakan kosakata atau di dalam menghafal kosakata, usahakan kosakatanya terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama itu ada kata benda atau kalimat isim. Unsur kedua adalah kata kerja atau kalimat fi'il. Unsur ketiga adalah kata sambung atau kalimat huruf. Jadi 3 unsur ini harus ada semua di dalam hafalan kita, di dalam menghafal kosakata, ya. Harus ada. Jadi kita tidak boleh hanya menghafal kata benda saja, kita juga tidak boleh hanya menghafal kata kerja, dan juga kita tidak boleh hanya menghafal kata sambung atau kalimat huruf. Karena kalau 3 unsur ini tidak ada atau kurang satu, apalagi sampai kurang 2, maka kita akan kesulitan di dalam menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Jadi poin pertama adalah sediakan dulu, hafalkan dulu kosakatanya, dan kosakata yang dihafal harus terdiri dari 3 unsur tadi. Setelah kosakata sudah kita dapat, sudah kita hafal dan lengkap 3 unsurnya, maka kita lanjut kepada poin kedua. Kita lanjut ke poin kedua. Apa poin kedua? Membuat kalimat sempurna berbahasa Indonesia menggunakan kosakata yang sudah disiapkan dan sudah dihafal. Jadi, kosakata yang sudah dihafal tadi kita susun menjadi kalimat sempurna berbahasa Indonesia. Jadi, jangan langsung dirubah ke dalam bahasa Arab, tapi rubahlah ke dalam bentuk bahasa Indonesia dulu. Karena kalau langsung dirubah ke dalam bentuk bahasa Arab, itu akan mempersulit sahabat sekalian. Jadi, usahakan kosakata yang sudah dihafal tadi itu dirubah menjadi kalimat berbahasa Indonesia terlebih dahulu. Setelah kalimat bahasa Indonesianya sudah ada, baru kita masuk ke poin nomor 3. Apa poin nomor 3? Poin nomor 3, ikuti setiap kata dalam kalimat berbahasa Indonesia dengan kosakata bahasa Arab. Nah, jadi setiap kata di dalam kalimat berbahasa Indonesia itu diikuti dengan kosakata bahasa Arab. Kalau itu dilakukan, maka otomatis poin nomor 4 akan terjadi. Apa poin nomor 4? Dengan begitu kalimat bahasa Arab akan terbentuk dengan sendirinya. Iya, jadi ketika kalimat bahasa Indonesia itu diikuti dengan kosakata bahasa Arab, maka secara otomatis kalimat bahasa Arabnya akan terbentuk. Ya, nanti agar gambarannya lebih jelas, nanti langsung ke praktek. Nomor 5,
untuk sementara hindari pembahasan i'rab. Jadi di dalam kaidah ini pembahasan i'rab, perubahan i'rab, kedudukan i'rab kita singkirkan terlebih dahulu agar pembahasannya tidak merembet kemana-mana. Baik, kita masuk ke poin tambihat. Tambihat itu apa? Warning. Warning itu apa ya? Warning. Hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Di sini ada 2 poin yang harus diperhatikan. Poin pertama, kaidah ini hanya cocok untuk kalimat bahasa Indonesia yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan bahasa Arab. Iya. Jadi yang kaidah ini hanya cocok untuk kalimat bahasa Indonesia yang sama dengan kalimat bahasa Arab. Terus sesuatu yang tidak sama dengan bahasa Arab atau kalimat bahasa Indonesia yang tidak sama dengan kalimat bahasa Arab itu bagaimana? Itu masuk ke poin nomor 2. Kalimat bahasa Indonesia yang tidak memiliki kesamaan dengan bahasa Arab harus mengikuti kaidah yang lain. Jadi kalau memang sudah tidak sama, ya kita harus belajar kaidah lebih banyak. Harus belajar tata bahasa Arab lebih banyak. Karena memang tidak bisa dipaksakan. Jadi kalau memang sudah tidak sama, ya sudah kita harus belajar kaidah lain. Tapi kalau seumpamanya masih sama, maka masih bisa dicocok-cocokkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Karena memang bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu ada sisi persamaannya, ada sisi perbedaannya. Untuk kaidah kali ini, sebagai tahapan awal untuk pemula, kita hanya fokus kepada sisi persamaannya saja. Untuk sisi perbedaannya kita kesampingkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan ya. Kita masuk ke latihan atau penerapan dari kaidah yang sudah kita pelajari yang terdiri dari 5 poin tadi. Di dalam kaidah dasar tadi kita diberitahu atau dituntut di poin pertama kita harus menyediakan kosakata untuk dihafal dan harus terdiri dari 3 unsur. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kosakata dengan 3 unsur. Setiap unsur terdiri dari 5 kosakata. Jadi jumlahnya menjadi 15. Unsur pertama kata benda atau kalimat isim. Terus unsur kedua kata kerja, kalimat fiil. Dan unsur ketiga adalah kata sambung atau kalimat huruf. Kita mulai dari kata benda terlebih dahulu atau kalimat isim. Apa saja kalimat isim yang saya sediakan? Yang pertama, al-faslu, kelas. Ad-daftaru, buku tulis. Al-qalamu, bolpen. Al-ustadzu, bapak guru. At-talib, siswa. Nah, ini adalah kata benda atau kalimat isim. Kita sekarang masuk ke kata kerja atau kalimat fiil. Apa saja kalimat fiil yang saya sediakan? Perhatikan yang pertama, ta'allama, belajar. 'Allama, mengajar. Kataba, menulis. Qara'a, membaca. Istama'a, mendengarkan. Inilah kelompok kata kerja atau unsur kata kerja kalimat fiil. Sekarang kita masuk ke kata sambung atau kalimat huruf. Saya sediakan 5 juga di sini. Yang pertama adalah fi, di dalam atau di maknanya ya. Terus yang kedua bi, artinya dengan. Ala, di atas. Min, dari. Ila, ke. Jadi semuanya ada 15 kosakata. Terdiri dari 15 semuanya terdiri dari 15 kosakata yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok kata benda, kalimat isim, ada kelompok kata kerja, kalimat fiil, dan ada kelompok kata sambung, kalimat huruf. Setelah kosakatanya kita hafal, ya, sudah kita kuasai, ya, baru kita masuk ke tahap kedua. Apa tahap kedua? Tahap kedua menjadikan kosakata ini menjadi kalimat sempurna berbahasa Indonesia. Dan di sini sudah saya siapkan kalimat sempurnanya. Ada 4 kalimat sempurna yang mana susunannya ini, yang mana kosakata di dalam kalimat sempurna ini saya ambil dari kosakata yang tadi.
Jadi kosakata yang belum dihafal jangan dimasukkan ke dalam kalimat sempurna, karena pasti akan membingungkan. Jadi usahakan kata yang dibuat menjadi kalimat sempurna adalah kata yang sudah dihafal. Ya, di sini perhatikan kalimat sempurna nomor 1 pertama, siswa di dalam kelas. Nomor 2, bolpen di atas buku tulis. Poin ketiga, siswa mendengarkan Bapak Guru. Terus kalimat yang terakhir nomor 4, Bapak Guru mengajar di dalam kelas. Perhatikan setiap kalimat dan setiap kata yang ada di sini semuanya tidak terlepas dari kosakata yang sudah dihafal tadi. Baik, setelah kalimat sempurna sudah didapat, baru kita masuk poin ketiga. Apa poin ketiga? Poin ketiga adalah mengikutkan setiap kata berbahasa Indonesia di dalam kalimat sempurna dengan kosakata bahasa Arab. Itu kaidah poin nomor 3. Seperti apa itu? Seperti ini. Perhatikan kalimat sempurna nomor 1. Siswa, bahasa Arabnya at-talib. Nah, ini yang dimaksud mengikutkan dengan kosakata bahasa Arab. At-talib. Di dalam bahasa Arabnya fi. Kelas bahasa Arabnya al-fasl. Nah, ketika poin nomor 3 kita lakukan, maka poin nomor 4 akan terjadi. Apa poin nomor 4? Poin nomor 4, ketika poin nomor 3 dilakukan, maka kalimat bahasa Arab akan terbentuk secara otomatis. Jadi tanpa harus kita berpikir panjang lebar, kalimat bahasa Arabnya sudah jadi. Jadi ketika kita ikutkan setiap kata dengan bahasa Arab, maka kalimat sempurnanya akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi siswa di dalam kelas bahasa Arabnya adalah at-talib fil fasli. Baik, kita lanjut ke kalimat sempurna nomor 2. Mari kita kerjakan secara bersama-sama. Bolpen bahasa Arabnya. Bagus, al-qalam. Kita ikutkan dengan kosakata bahasa Arab ya. Setiap kata di dalam kalimat berbahasa Indonesia. Di atas bahasa Arabnya ala. Bagus. Buku tulis bahasa Arabnya ad-daftar. Jadi bahasa Arab dari bolpen di atas buku tulis adalah al-qalam alat daftar. Baik, kita masuk ke kalimat nomor 3. Siswa, bahasa Arabnya at-talib. Bagus. Mendengarkan, bahasa Arabnya istama'ah. Bagus. Bapak Guru, bahasa Arabnya al-ustad. Bagus. Jadi tinggal diikutkan dengan bahasa Arab. Kalimat bahasa Arabnya akan terbentuk dengan otomatis. Jadi bahasa Arab dari siswa mendengarkan Bapak Guru adalah at-talib istama'ah al-ustad. Baik, kita masuk ke kalimat sempurna nomor 4. Mari kita kerjakan bersama-sama. Bapak Guru bahasa Arabnya al-ustad. Bagus. Mengajar bahasa Arabnya allama. Bagus. Di dalam bahasa Arabnya fi. Kelas bahasa Arabnya al-fasl. Jadi bahasa Arab dari Bapak Guru mengajar di dalam kelas adalah al-ustaz allama fil fasli. Setelah poin keempat sudah terbentuk, sudah terjadi ya, maka poin kelima, hindari pembahasan i'rab. Jadi nggak usah dibahas kedudukan i'rabnya, perubahan i'rabnya nggak usah dibahas terlebih dahulu. Nanti akan kita usahakan ada pelajaran tentang i'rab secara gamblang. Jadi target utamanya adalah para sahabat bisa meletakkan kata pada tempatnya
dengan berpatokan kepada bahasa Indonesia. Hanya itu targetnya. Kalau sudah terbiasa baru nanti kita bahas tentang i'rabnya. Untuk selanjutnya saya sudah sediakan di sini 6 kalimat sempurna. Silakan kalian kerjakan ya. Kerjakan. Setelah kalian selesai mengerjakan latihan ini, coba kalian setorkan, minta koreksi kepada guru, baik yang di sekolah ataupun yang ada di tempat kursusan. Semoga dengan cara begini kalian mudah belajar materi tarkib kalimat, belajar menyusun kata menjadi kalimat sempurna dengan mudah dan gampang. Semoga membantu, dan apabila ada kesalahan dari saya minta maaf. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.